Menurut Melayu SP Hasibuan, accounting adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Accounting sama dengan directing. Accounting atau directing adalah inti dari fungsi manajemen. Tanpa accounting, maka semua ide, rencana, dan persiapan yang telah dibuat tidak akan membuahkan hasil. Tujuan accounting yaitu menimbulkan kemauan dan membuat bawahan tahu dengan pekerjaannya, sehingga secara sadar menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Accounting dapat dibagi menjadi 4 elemen, yaitu 1. Communication. Communication yaitu menyampaikan informasi atau arahan berupa petunjuk-petunjuk yang benar, jelas, dan tegas baik secara lisan maupun tulisan. 2. Leadership. Leadership yaitu pemberian bimbingan lewat contoh-contoh, tindakan, ataupun teladan. 3. Supervision. Supervision yaitu mengawasi pelaksanaan tugas oleh karyawan agar didapatkan hasil yang memuaskan standar. 4. Motivation. Motivation yaitu memberikan semangat, motivasi, atau dorongan bagi karyawan untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. 6. Karakteristik fungsi accounting. 1. Participation. Dilakukan oleh semua tingkatan manajemen dari yang tertinggi sampai yang terendah. 2. Continuous activity. Dilakukan terus-menerus tanpa henti selama perusahaan masih beroperasi. 3. Human factor. Berhubungan langsung dengan faktor manusia yang kompleks dan sulit diprediksi. 4. Creativity activity. Mewujudkan rencana yang telah dibuat menjadi suatu aksi maupun tindakan. 5. Executive function. Seorang bawahan hanya menerima instruksi dari atasan. 6. Delegate function. Suatu wewenang dapat didelegasikan karena setiap manajer memiliki kemampuan yang terbatas. Ada juga prinsip-prinsip accounting, yaitu 1. Kontribusi maksimal industri, yaitu manajemen harus bisa mengarahkan setiap industri dalam organisasi agar dapat berkontribusi secara maksimal demi efisiensi kerja dalam organisasi. 2. Keharmonisan tujuan. Manajemen harus bisa menyelaraskan tujuan industri karyawan dengan tujuan organisasi agar tidak saling bertengkar. 3. Kesatuan komando, yaitu setiap bawahan hanya menerima instruksi perintah dari satu atasan sehingga tidak menimbulkan kebingungan, kekacauan, dan konflik. 4. Memiliki teknik pengarahan yang tepat. Atasan dapat menyesuaikan teknik pengarahan dengan kebutuhan, kemampuan, dan perilaku karyawan serta faktor situasi lainnya. 5. Komunikasi manajerial. Arahan harus disampaikan secara jelas dan tegas. Atasan harus memastikan bahwa karyawan memiliki pemahaman yang sama dengan arahan yang dimaksudnya. Yang keenam, kelompok informal. Dalam setiap organisasi pasti ada kelompok-kelompok informal. Manajemen seharusnya bisa mengidentifikasi kelompok tersebut dan menggunakan untuk penyampaian informasi. Yang ketujuh, kepemimpinan. Seorang manajer harus memiliki skill kepemimpinan yang baik agar dapat membimbing dan mengarahkan karyawannya. Yang terakhir atau yang kedelapan, tindakan lanjut. Manajer tidak hanya memberikan perintah, namun juga harus mengawasi pelaksanaan kebijakan, produser, dan interaksi tersebut oleh karyawannya. Apabila terdapat masalah dalam pelaksanaan, maka dapat diterapkan perubahan.